2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. $10.000 Singapura kali 10.000 berapa tuh? Hah? 100 juta. Dari 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, 80 juta, 90 juta, 100 juta. Duit Singapura ini 100 juta sedikit aja rupanya. 100 juta. Ada orang mau disuntik bius, dan dia tahu kalau sudah disuntik bius, dia tidak tahu hidupnya kapan. Karena dokter hanya tahu membius, tapi orang sadarnya kapan tak tahu. Yang ngaku itu dokter sendiri sama saya. Ustaz Somad, saya sudah pakai baju biru, mau disuntik. Ketika mau operasi saya ingat bahwa kalau saya disuntik saya tidak tahu sadarnya kapan. Itu yang ngomong dokter sendiri ke saya, langsung ke telinga saya. Rupanya mereka tahu disuntik, tapi sadarnya kapan mereka tak tahu. Kita, kenapa kita mau? Kita tak tahu. Itulah untungnya kita yang tak tahu ini. Mereka tahu, maka mereka tak mau. Jadi bapak tidak dioperasi? Tidak. Kenapa? Karena saya tak tahu sadarnya kapan. Tapi ini orang sebelum disuntik dia minta, sebelum saya suntik Pak Dokter, tolong biarkan saya baca ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia baca itu ayat terus sampai akhirnya dia hilang kesadaran, telinganya tak mendengar, matanya tak melihat, tapi mulutnya tetap membacakan ayat itu sampai akhirnya dia sadar kembali. Cerita itu dikisahkan oleh Syekh Hasan dari Mesir. Bagaimana mukjizat Al-Quran? Orang yang membaca Al-Quran bius, kematian, kesakitan, tidak dapat merusak memorinya. Oleh sebab itu kalau ada orang yang khawatir, kira-kira nanti kalau saya mati Pak Ustaz apakah saya sadar? Kira-kira nanti kalau saya mati apakah saya eleng? Kalau saya mati apakah saya ingat? Insya Allah kalau kau baca Quran, kau hafal Quran, kau istiqomah dengan Quran, walaupun kau mati sendirian di dalam kamar, terkunci, anak tak ada, keluarga tak ada, istri tak ada, sebatang kara, Allah akan tetap mematikan engkau dalam husnul khatimah. Dunia menyelamatkan. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti yang akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, yang akan memberikan pertolongan pada orang-orang yang membacanya. Itu yang akan memberikan pertolongan. Adapun yang lain tinggal. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang akan lari dari saudara kandungnya, wa ummihi, ibu kandungnya, wa abi, ayah kandungnya, wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami lari dari istri, wa bani, anak-anak semua akan tinggal. Tak ada satupun yang dapat menolong. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu hanya satu yang bisa menolong. Apa dia? Amal soleh. Kullu imri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Tidak ada tempat lain bernaung kecuali tempat bernaung hanya sedekah. Itulah mengapa orang-orang yang mati itu kalau ditanya, hai orang mati, hai mayat, andainya kau bisa hidup lagi, apa yang akan kau lakukan? Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya aku bisa hidup lagi, qarib, kasih aku umur sekejap saja ya Allah, kasih aku umur sebentar saja ya Allah, kasih aku umur semenit saja ya Allah. Kalau aku kasih kau umur, kau mau apa? Apa jawab mereka? Fa'as-sadaqah, aku mau bersedekah. Itu yang mereka katakan. Kalau kau kasih aku umur, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang yang beramal saleh. Sampai masanya harta ini tak lagi berguna Bapak Ibu, meninggalkan harta benda habis, dikoyak-koyak, dicabi-cabi, anak menantu, kawan sahabat, handai tolan, pengacara, tetangga, habis mengambil harta itu, merebutnya. Tapi satu yang bisa menolong, apa dia? Ketika kita tinggalkan, kata orang harta tak bisa dibawa mati.
siapa bilang? Siapa yang mengatakan harta tak bisa dibawa mati? Harta yang tinggal, dibelikan anak gadget mahal sampai 15 juta, diberikan istri rantai emas mahal sampai ratusan juta, tinggal. Permata tinggal, tas mahal Hermes tinggal. Tapi ketika kau berikan dia untuk agama Allah, itu yang akan dapat menolong dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masanya ini semua akan tinggal. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, penguasa mati. Tapi ada satu yang kekal abadi. Apa dia? Orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadau, berobatlah kamu, kata Nabi SAW. Dengan apa? Berobat dengan medis, sudah. Berobat dengan alternatif, sudah. Berobat dengan akupunktur, sudah. Berobat dengan makan herbal, sudah. Tapi ada satu yang belum dicoba. Apa dia? Dau mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Baca buku yang baru yang saya terjemahkan, judulnya Semua Ada Saatnya. Syekh Abu Ammar Al-Misri bercerita tentang orang yang diponis oleh dokter Amerika, tidak ada lagi harapan sembuh, mati. Tidak ada lagi harapan, mati. Tapi karena dia sadar bahwa ada hadis Nabi mengatakan obati dengan sedekah, dia pulang ke Saudi Arabia. Kebetulan dia orang Saudi Arabia. Dia bersedekah, dia bersedekah, dia bersedekah, dia bersedekah. Selesai itu dia check up terakhir ke Amerika. Heran dokter Amerika itu bertanya, ini kamu pakai terapi apa? Ini kamu makan obat apa? Ini kamu makan herbal apa? Dia katakan tak ada. Saya tidak ada pakai terapi, saya tidak ada pakai herbal. Lalu ini pakai apa? Saya hanya mengamalkan satu hadis Nabi di antara ribuan hadis Nabi. 7.275 hadis dalam Sahih Bukhari. Satu yang saya amalkan. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang mati itu kalau dihidupkan lagi dia tidak katakan, "Ya Allah, hidupkan aku lagi karena aku ingin haji mabrur." Tidak. Hidupkan aku lagi karena aku ingin mati syahid. Tidak. Hidupkan aku lagi karena aku ingin buat amal. Tidak. Andai aku kau beri umur lagi ya Allah, aku ingin bersedekah. Apa kata ulama? Mereka ingin bersedekah saking besarnya pahala sedekah yang mereka lihat. Itulah mengapa mereka ingin. Kama tadi Abbas satu biji. Ambatat sab'a sanabil, menampilkan 7 cabang, 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap bulir cabang ada 100. Satu tumbuh 7, yang satu menjadi 100 kali 7, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Ini yang memberi rezeki bukan kita. Ini Allah Ta'ala. Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Wahai engkau yang memberikan rezeki, wahai engkau yang memberikan rezeki, wahai engkau yang memberikan rezeki. Di antara Asmaul Husna, salah satu di antara Asmaul Husna adalah Ya Razzaq, engkau yang membukakan pintu rezeki. Tapi kalau rezeki ini tidak Allah berikan, na'udzubillah, dia yang punya kuasa. Bagi yang tidak bisa mengasih cash, catat nomor rekening. Bagi yang tak bisa mencatat tapi bawa kartu, ada kartu mesin gesek di bawah, tinggal gesek aja. Andai tak mau ngasih, gesekkan aja. Apa maknanya? Tidak ada jalan untuk beralasan di hadapan Allah kalau nanti ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang Riau yang tega membiarkan anak-anak Riau belajar di Kairo dalam keadaan tak punya rumah, dalam keadaan kesulitan, bertumpuk-tumpuk dalam kamar, padahal nanti pulang akan diharapkan mencerahkan umat, akan menjadikan Riau menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan memberikan pengajaran Islam jauh dari liberal, selamat dari sekuler, selamat dari Syiah, selamat dari aliran sesat, selamat dari ekstrim, menjadi umat yang wasatiyah, Al-Azhar. Bagaimana kau usahamu dulu yang kau lakukan? Apa kau pernah kau berikan? Sebetulnya aku mau memberikan ya Allah, tapi karena tidak pernah digalang penggalangan dana, kami tak tahu mau serahkan kemana. Tidak ada lagi alasan bagi orang Riau. Lama kami tahan ini, tidak langsung dulu waktu pulang kami buat begini. Kami biarkan dulu sampai akhirnya menjerit adik-adik ini, menjerit anak-anak Riau di kampung halaman yang jauh dari negeri kelahiran, menjerit di Afrika Utara sana di Kairo. Tertahankan lagi, rumah kecil, padahal mereka akan menuntut ilmu. Tidak ada yang mengutus mereka.
Kabupaten kota provinsi tak mengutus mereka. Mereka berjalan karena Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bukan macam orang Malaysia. Orang Malaysia datangnya dihantar, pulangnya dijemput. Abdul Somad ke Kairo, pergi tak dihantar, balik tak dijemput. Macam Ustaz Anggau, macam hantu, macam jelangkung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami anak-anak Riau ini belajar murni karena Allah semata. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kami belajar, belajar, pulang. Kalaulah untuk pribadi, Dr. Mawardi Muhammad Saleh tak akan pulang ke Riau, akan ditarik oleh Jakarta, akan ditarik oleh Saudi Arabia. Doktor, kalaulah untuk pribadi, Dr. Mustafa Umar tak akan pulang ke Riau, cukup tinggal di Kuala Lumpur, anak, istri, terjamin, keluarga. Untuk apa pulang ke Riau? Untuk apa orang-orang besar ini pulang ke Riau? Mereka ingin mencerdaskan umat, mereka mengamalkan ayat Quran. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. $10.000 Singapura kali 10.000. Berapa tuh? 100 juta. Dari 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, 80 juta, 90 juta, 100 juta. Duit Singapura ini 100 juta sedikit aja rupanya. 100 juta dari Bapak Kapolda Riau. Memang dari tadi tak pula ada saya sebut Kapolda. Oh begitu rupanya triknya. Akan datang tak usah kita sebut-sebut kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur Pak Nandang. Ustadz itu udah dikasih $1.000, $10.000, baru dia doa minta panjang umur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pegang Ustaz. Hati-hati jatuh banyak. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu tinggal. Sampai mana ceramah tadi? Nengok duit hilang pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau seekor gajah, bawalah bala-bala yang besar. Kalau engkau seekor gajah yang besar, bawalah bala-bala yang sebesar tiang, bawa. Tapi kalau engkau hanya sebut ekor semut, bawalah sebutir gula. Sesuai dengan kemampuan masing Ustaz, kami ini hanya seekor semut, bawalah. Tapi jangan gajah ngaku semut. Kalau ada gajah bawa sebutir gula, itu gajah apa namanya? Gajah monga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa dihitung semua malam ini karena banyak, tapi hitungannya kita akan share nanti di Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, miligram, kilogram, telegram. Pokoknya tidak akan ada yang sia-sia, semua amanah kita akan kirimkan. Adapun acara malam ini tidak ada kepentingan pribadi, golongan, partai, ormas apapun. Ini murni semuanya akan diserahkan untuk rumah ini. Dr. Mustafa Umar, Ustadz Abdul Somad, Ketua OIAA, Ustadz kita Al-Mukarram, tidak ada. Sesepuh-sesepuh kita semuanya akan kita serahkan. Seperak haram tak ada. Semuanya akan kita serahkan untuk la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba